warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa khususnya kelas 8 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran yang kita nanti-nanti, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan disimak dengan baik-baik dan selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi bab 3, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Yang kita pelajari hari ini adalah subbab A tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat kita pahami di antaranya, Indonesia adalah negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada di pasal 1 ayat 3 di mana menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, di sini artinya seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seluruh peraturan perundang-undangan, tata cara pembentukannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah peraturan tertulis yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, di mana ditetapkan dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang. Kemudian yang kedua tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu berbentuk hierarki dan piramida. Artinya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bertingkat sesuai dengan tingkatan mengikatnya. Nah, prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum diantaranya, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Kemudian peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama, ya. Jadi peraturan perundangan yang baru itu mengesampingkan peraturan perundangan yang lama, seperti itu. Karena peraturan perundang-undangan itu harus mengikuti dengan dinamika perubahan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip lainnya diantaranya peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah, ya. Artinya tingkatan mengikatnya itu lebih tinggi. Jadi peraturan lebih rendah itu bisa dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Nah, kemudian peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum, ya. Jadi ini maaf Bu Rani typo ya. Jadi peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum.
Kemudian setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Seperti itu. Itu adalah prinsip dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yang berada di urutan nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukannya adalah sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian urutan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau perpu. Perpu ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kedudukan antara undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sederajat. Kemudian urutan yang keempat adalah peraturan pemerintah atau disingkat PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau disingkat Perpres. Kemudian yang keenam, peraturan daerah tingkat provinsi. Kemudian yang ketujuh adalah peraturan daerah tingkat kabupaten, ya, di mana peraturan-peraturan ini harus berpedoman pada peraturan di bawahnya, di samping harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang artinya peraturan-peraturan yang berada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Misalkan dalam membentuk undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR, karena kedudukan dari peraturan ketetapan Majelis Permusyawaratan itu lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal 5, ya. Dijelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah memiliki kejelasan tujuan, ya. Peraturan perundangan itu artinya harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya untuk apa, ya? Tidak boleh untuk kepentingan sendiri, tetapi adalah peraturan itu dibuat harus untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, ya. Jadi semua jenis peraturan perundangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, ya. Jadi semua lembaga itu memiliki kewenangan membentuk peraturan perundangan masing-masing. Kemudian dapat dilaksanakan, ya. Setiap peraturan perundangan harus dapat dilaksanakan dan efektif. Efektif ini artinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kejelasan rumusan di sini artinya setiap rumusan peraturan perundangan itu harus memenuhi syarat teknis seperti bahasanya, pilihan katanya, dan lain-lain. Karena apa ini penting? Penting karena agar tidak menimbulkan persepsi-persepsi. Harus jelas, harus satu maksud. Seperti itu, tidak boleh dua maksud, harus satu maksud. Nah, kemudian selanjutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, di mana peraturan perundangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau tidak benar-benar dibutuhkan, tidak boleh mengeluarkan peraturan perundangan. Kemudian keterbukaan di sini artinya adalah semua peraturan perundangan harus bersifat terbuka dan juga transparan. Muatan materi perundangan harus memuat asas-asas menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di antaranya adalah asas pengayoman. Asas pengayoman maksudnya adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memuat fungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat. Kemudian, asas kemanusiaan adalah di mana muatan materi dalam peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia serta persamaan harkat dan juga martabat manusia. Nah, kemudian asas kebangsaan di sini adalah di mana muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, ya, atau beraneka ragam.
Nah, asas dalam muatan materi peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya adalah asas kekeluargaan. Di sini maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau di dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian asas kenusantaraan adalah diantaranya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Ya, untuk materi peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian asas Bhinneka Tunggal Ika adalah di mana bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman penduduk Indonesia, baik agamanya, kemudian suku, golongan, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah asas keadilan ya. Asas keadilan di sini adalah di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara. Kemudian asas kesamaan kedudukan di sini adalah di dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, baik latar belakang agamanya, suku, ras, golongan, gender maupun status sosial. Kemudian asas ketertiban dan kepastian hukum di sini di mana bahwa muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu adalah beberapa asas-asas di dalam muatan materi yang ada di peraturan perundang-undangan ya, menurut pasal 6. Baik, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi dari materi bab 3 tentang peraturan perundang-undangan ya, memaknai peraturan perundang-undangan, dan di subbab A tentang makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia, di mana tadi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tersusun secara hierarki dan piramida, serta melalui prosesnya itu juga melalui tahapan-tahapan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, baik, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri penjelasan Ibu, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.